Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Latifah. Saya dari kelas Linguistik 6A ingin mereview tentang what is social linguistic dari channel YouTube-nya Anthony Pim. So, langsung aja simak videonya. Jadi, sebelum Anthony Pim menjelaskan tentang apa itu social linguistic, beliau menjelaskan tentang what is linguistic variation terlebih dahulu gitu. Jadi menurut Anthony Pim itu variasi merupakan ide yang simple, ide yang bagus tapi sulit untuk dijelaskan gitu. Kayak misalnya nama panggilan gitu kan. Setiap jenjang yang telah kita lalui, kayak jenjang seperti jenjang SD, SMP, SMA sampai perkuliahan ini, bahkan di rumah juga pun, bahkan di luaran sana, bukan di jenjang pendidikan pun, kita punya banyak variasi nama panggilan gitu kan. Nah, dari sekian banyak variasi nama panggilan itu, tapi intinya tetap sama kan, tetap memanggil saya gitu, atau tetap memanggil Anda gitu kan. Jadi walaupun nama atau variasinya berbeda, tapi sesuatu yang ditunjuk itu atau maknanya itu tetap sama, dan itulah yang dinamakan variasi gitu. Jadi variasi itu merupakan produk atau hasil dari bahasa itu sendiri gitu kan. Nah, variasi ini juga punya arti dalam linguistik dan arti dalam bahasa Inggris. Nah, arti dalam linguistik itu merupakan yang memproduksi atau yang menggunakan gitu. Kemudian ada varian. Varian dengan variasi itu berbeda kan. Tadi variasi itu yang sudah saya jelaskan merupakan yang memproduksi atau yang menggunakan, sedangkan varian itu merupakan isi dari variasi itu sendiri gitu. Nah, kedua ini tuh, varian dan variasi ini pasti saling berhubungan atau saling berkaitan gitu. Kemudian ada variasi dalam bahasa Inggris gitu. Nah, variasi dalam bahasa Inggris merupakan pokok inti dalam social linguistic gitu. Seperti aksen, pilihan kata, atau phonology, syntax, grammar gitu. Nah, subjeknya variasi ini adalah social atau social network atau location lembaga tersebut. Kemudian kita masuk ke what is social linguistic gitu. Kita ini sebagai makhluk sosial ya, terus kan kita memang juga udah ditakdirkan untuk saling berkomunikasi gitu kan, saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Kemudian komunikasi itu sendiri dalam masyarakat memang beragam jenisnya gitu, namun umumnya penggunaan bahasa dalam tutur kata memang yang sering digunakan dalam berkomunikasi gitu. Kemudian ilmu yang mempelajari atau membahas tentang kemasyarakatan adalah sosiologi. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, kemudian berbeda halnya dengan linguistik gitu. Linguistik adalah ilmu kebahasaan yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya gitu. Jadi kan sosiologi itu kan objek kajian itu masyarakat. Nah, sedangkan linguistik ini adalah objek kajiannya itu bahasa gitu. Jadi dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa social linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat gitu. Jadi hal ini juga berkaitan dengan fungsi bahasa secara umum, yaitu sebagai alat komunikasi gitu. Kemudian variabel. Variabel itu variabel sendiri merupakan hal yang bermacam gitu, hal yang mempunyai banyak jenis gitu. Nah, social linguistic ini punya dua variabel. Pertama ada linguistic variable dan kedua adalah social variable. Nah, linguistic variable ini adalah variabel
linguistik variabel ini merupakan hal-hal yang mengubah bahasa dari berbagai tingkatan linguistik gitu, seperti fonologi, fonetik, terus kemudian morfologi, sinteks, semantik, pragmatik gitu. Kemudian social variable. Nah, social variable ini adalah yang meliputi seperti umur atau social class atau strata, kemudian ada education, occupation, terus region, space gitu. Kayak setiap bahasa kan pasti punya setiap daerah pasti punya bahasanya masing-masing kan. Apalagi kita Indonesia punya, wow, luar biasa sekali kan, kita punya beribu-ribu macam bahasa daerah. Bahkan mungkin setiap suku bahkan kayak misalnya satu daerah aja punya lebih dari satu bahasa mereka gitu kan. Jadi Indonesia ini sangat luar biasa sekali ya, punya variasi bahasanya itu. Kemudian ada jadi inti sinteks dalam dalam social variable adalah domain gitu. Jadi dari variabel itu, variabel linguistik ya, social variabel dari linguistik variabel dan social variabel itu adalah domain gitu. Jadi yang merujuk ke variasi lembaga gitu. Nah, kemudian ada sumber bahasa utama kita adalah keluarga gitu kan. Sumbernya itu kita tuh dari keluarga dulu, baru ke lingkungan, dan baru ke meluas ke luar gitu. Jadi kita tuh pasti di keluarga tuh punya bahasa khusus gitu, bahasa keluarga gitu. Kayak misalnya bahasanya tuh ya memiliki kandungan kasih sayang seperti itu. Jadi tuh jadi bahasa family itu lebih intimate daripada di luar gitu. Kemudian inti dari domain ini sendiri adalah sosialisasi gitu. Jadi yang mempengaruhi variasi adalah domain gitu kan. Semakin kamu jadi inti dari domain itu adalah sosialisasi gitu. Jadi semakin luas kamu bersosialisasi, bagaimana cara kamu bersosialisasi, sebanyak apa kamu bersosialisasi, itu menentukan berapa banyak variasi kamu gitu, berapa banyak variasinya gitu, berapa variasi nama yang kamu dapat gitu dari hasil sosialisasi kamu itu gitu. Nah, jadi sosial linguistik itu adalah mata kuliah yang mempelajari semua itu gitu. Nah, kemudian William Labov ini dari University of Pennsylvania di Amerika. Beliau merupakan seorang ahli filsuf yang mengemukakan dua variabel ini gitu, yaitu variabel atau hubungan antara variabel linguistik variabel dan social variabel itu, yang dihubungkan itu ya harus logical gitu, harus logis gitu, harus secara logis gitu. Kemudian William juga mengemukakan bahwa di Amerika itu dikenal dengan diversity-nya yang luas, dan maka dari itu lebih fokus ke arah ras dan perubahan demografi kota di Amerika itu gitu. Kemudian di UK itu lebih ke arah gender dan social class kan, karena di UK
UK sendiri masih sistemnya kerajaan, jadi kalian dapat bayangkan sendiri bagaimana cara mereka berinteraksi atau bagaimana bahasa yang mereka gunakan gitu kan, pasti sangat formal kepada keluarga kerajaan, karena apalagi dengan Ratu Elizabeth gitu. Kemudian jadi di mana sih peran sosiolinguistik dimainkan gitu. Jadi tujuan sosiolinguistik ini untuk mencari tahu apa makna-makna kontekstual dari suatu bahasa atau yang diucapkan oleh masyarakat sekitar gitu. Kayak contohnya misalnya antara penjual dan pembeli gitu. Misalnya saya orang Betawi gitu kan, saya suku Betawi, bertandang atau lagi liburan ke Bandung yang notabene-nya pasti menggunakan bahasa Sunda kan gitu. Jadi saya beli bakso abang, bakso gitu kan, misalnya kan si abangnya pasti ngomong kan pakai bahasa Sunda kan gitu. Nah sedangkan saya nggak paham bahasa Sunda, yang saya paham kan bahasa Betawi, dan of course atau tentu saja saya memahami bahasa Indonesia, dan otomatis pasti karena saya nggak tahu bahasa Sunda, saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia gitu. Nah si abangnya pasti kayak udah paham, kayak dia nggak pakai bahasa Sunda, pasti dia nggak paham nih, dia bukan orang Sunda nih. Makanya otomatis juga si abangnya pasti bakal pakai bahasa Indonesia, karena biar mereka nyambung gitu, biar komunikasinya paham atau sejalan gitu. Itulah jadi seperti itu gitu. Kemudian jadi intinya semuanya pasti punya variasi ya, dan tentu saja pasti banyak aspek-aspek yang mempengaruhinya gitu, yang nggak mungkin kayak udah ditetapkan banyak variasi tapi nggak ada faktor-faktor atau aspek-aspek yang mendukungnya gitu, itu mustahil gitu. Jadi udah pasti kayak semuanya pasti punya banyak variasi dan pasti didukung oleh banyak aspek yang mempengaruhinya. Kemudian jadi intinya adalah sosiolinguistik merupakan kolerasi sosial dan linguistik yang sifatnya logical relationship atau yang memiliki hubungan yang masuk akal, yang logis gitu, seperti itu. Jadi sekian review dari saya mengenai what is sociolinguistic yang saya lihat dan saya dengar di channel YouTube-nya Anthony Pim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.